Dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bupati Lumajang, Thorikul Haq. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Thorik. Mas Aziz. Ya, Pak Thorik sudah mendengar suara dari saya, Pak? Oke, ya, dengan jelas. Oke. Pak Thorik, Anda di mana sekarang? Bagaimana bisa menggambarkan situasi yang terjadi di sana saat ini? Ya, saya sekarang sedang dalam persiapan perjalanan menuju lokasi. Keadaannya sekarang sudah mulai agak reda, guguran awan panasnya dan hujannya, tetapi masih terjadi. Sekitar 1,5 jam yang lalu, guguran awan panas yang tercampur dengan hujan itu menyebabkan beberapa kecamatan mengalami sangat gelap keadaannya, sebagaimana malam hari gelapnya. Dan kondisi guguran awan panas dari Semeru ini lebih parah daripada yang terjadi tahun yang lalu. Tadi sekitar laporannya ada 2 kecamatan yang betul-betul mengalami keadaan parah secara keseluruhan dari semua desa, yaitu di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro. Betul bahwa Semeru ini ada di Kabupaten Lumajang, tetapi Semeru ini adalah secara geografis berdekatan antara Lumajang dengan Malang. Ada beberapa kecamatan di lereng Semeru ini yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang, dan ada juga yang areanya di wilayah Kabupaten Malang. Yang di Lumajang itu ada di Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, Senduro, Pasru Jambe, dan Tempur Sari. Yang di Kabupaten Malang itu Kecamatan Ampel Gading dan Kecamatan Dampit. Saya belum bisa melaporkan terkait dengan berapa korban, kemudian bagaimana keadaan kerusakan yang detail, tapi bahwa ada beberapa voice yang nyampe kepada saya, masyarakat yang sekarang terjebak di dalam rumah. Ada juga kerusakan fasilitas umum, ada tempat ibadah juga yang rusak. Sekarang kondisi jalan itu bercampur dengan lumpur akibat dari awan panas guguran yang juga bersamaan dengan hujan. Ada satu jembatan di jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang yang sekarang putus. Ini juga menghubungkan antara Kecamatan Candipuro dengan Kecamatan Pronojiwo. Tentu ini akan menyulitkan bagi kami untuk melakukan evakuasi. Pak Bupati. Terus kita lakukan intensitas untuk supaya proses yang kita prioritaskan sekarang ini adalah evakuasinya dulu. Dan kemudian apa kebutuhan bantuan yang lain yang juga kami perlukan dari masyarakat, termasuk makanan siap saji, kemudian dapur umum yang segera harus kami lakukan dan segera kami persiapkan langkah-langkahnya. Tim dari BPBD sudah turun ke lapangan. Memang ada keadaan medan yang berat, apalagi sekarang kita pastikan dulu prioritas yang evakuasi supaya segera ada di posko, dan beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah, aset misalnya sekolahan, kantor desa, kantor kecamatan, bisa dijadikan posko. Dalam waktu cepat ini mereka selamat dulu. Pak Bupati, itu yang kemudian ingin saya tanyakan. Bagaimana respon cepat untuk memastikan warga Anda yang terdampak ini supaya diamankan terlebih dahulu di titik-titik pengungsian yang tentu akan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Saat ini sudah ada berapa titik dan sudah dipastikankah warga sekitar yang terdampak ini berada di lokasi aman? Jadi di area lereng Semeru ini, jalur evakuasi sudah ada ya, jadi sudah ada jalur evakuasi sendiri. Terus kemudian beberapa titik lokasi posko atau beberapa titik lokasi untuk sebagai tempat pengungsian itu juga sudah tersedia. Jadi Kabupaten Lumajang ini sering melakukan pelatihan-pelatihan kedaruratan, persiapan-persiapan kebencanaan yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat sebenarnya sudah pada paham siapa yang diprioritaskan. Lansia, kemudian anak-anak, perempuan, ibu hamil yang sakit. Nah, saya juga saya perintahkan semua puskesmas untuk membuka untuk kedaruratan ini, persiapan beberapa keadaan darurat yang memang segera harus ditangani.
Untuk warga Anda yang masih terjebak begitu, yang berada di rumah dan kondisinya saat ini memang gelap begitu ya, tidak ada cahaya sama sekali seperti malam hari begitu. Bagaimana langkah cepat untuk menyelamatkan mereka? Ya, betul. Saya mendapatkan voice beberapa masyarakat yang sekarang terjebak di dalam rumah. Tetapi ini tidak satu dua orang, ini banyak. Ini yang kita prioritaskan dulu sekarang, keterlibatan masyarakat untuk saling membantu. Siapa yang bisa lakukan percepatan untuk membantu evakuasi masyarakat yang lain yang hari ini betul-betul terdampak. Nah, ini pasti kami akan terus lakukan hingga nanti malam, hingga nanti dini hari, hingga besok, untuk memastikan bahwa dari rumah ke rumah betul-betul bisa kita evakuasi. Tetapi memang sekali lagi bahwa ini kami perlu bantuan, perlu tambahan personil, dan saya sudah meminta bantuan ke teman-teman kabupaten terdekat yang dari Jawa Timur untuk membantu kami. Karena petugas BPBD kami juga terbatas, perlu bantuan tenaga dari kabupaten yang lain, personal untuk tim relawannya juga kami terbatas, tentu juga sarananya, fasilitasnya, kendaraan yang bisa menjangkau ke beberapa lokasi yang tidak mudah, itu juga kami perlu dibantu. Oke, kita ingin pastikan lagi, untuk kebutuhan logistik warga Anda yang saat ini berada di lokasi pengungsian bisa dipastikan tercukupi sampai kemudian ada koordinasi selanjutnya, Pak Bupati? Ya, tentu kami butuh bantuan dari banyak pihak. Hari ini yang butuh cepat itu adalah makanan yang segera bisa dimakan oleh masyarakat pada waktu malam hari ini. Karena kejadiannya sore tadi bisa jadi ada banyak masyarakat yang masih belum makan sore dan malam hari ini. Dan apalagi kalau rumah keadaannya seperti sekarang, listrik mati, tentu ada beberapa keadaan yang memang mereka tidak bisa melakukan sebagaimana waktu normal. Nah, dapur umum kami perlu. Cuman kan ketersediaan kami dari keadaan lokasi yang ini lebih parah dari tahun yang lalu, tentu kami butuh jangkauan yang lebih lagi. Saya tadi sudah menyampaikan ke masyarakat Lumajang, ayo sekarang yang bisa bungkus nasi, kumpulin nanti di tempat posko di kabupaten untuk segera kita antar ke masyarakat yang kita masyarakat yang memang betul-betul belum makan, kita kasih dulu. Itu yang sekarang segera kita lakukan dulu untuk memastikan bahwa penanganan kedaruratan ini tuntas dulu untuk menyelamatkan jiwa, menyelamatkan masyarakat. Nah, sementara kami belum bisa memastikan terkait dengan berapa desa, berapa kecamatan secara keseluruhan, berapa dampak kerugiannya, berapa jiwa yang menjadi korban, belum. Mohon maaf, itu belum bisa kami sampaikan. Oke, baik Pak Bupati, kita akan tunggu terus update ya dari lapangan dan kita pastikan bahwa tidak ada dampak korban jiwa dari kejadian ini. Terima kasih Bupati Lumajang Thoriqul Haq sudah bergabung dengan kita sore ini.